Kemana saja kalian? Maafkan kami, Dato. Alam, biar aku aja yang menjelaskan. Kek, ini bukan murni kesalahan kami. Tadi aku melihat dan mengejar harimau putih. Aku pikir harimau putih itu adalah ibuku. Dan ternyata memang benar. Itu adalah ibu kandungku, Pitaloka. Pitaloka kau bilang? Iya Pak Ci, tiba-tiba saja harimau itu berubah menjadi wanita yang cantik. Garis wajahnya tegas dan tubuhnya tegak. Dia sendiri bilang kalau dia adalah ibuku Pitaloka. Apa yang kalian bicarakan? Ibuku bilang kalau kita ingin membuka gerbang Kumayan, kita harus menggunakan gunting serunting. Gunting serunting. Dato, apa Dato tahu di mana keberadaan gunting serunting itu? Ya, benda itu pernah ada. Bahkan dulu menjadi rebutan para pendekar gendeng. Termasuk Ki Jagat yang tidak waras waktu itu. Tapi entah kemana. Sampai saat ini aku belum tahu di mana gunting serunting itu berada. Tidak ada yang tahu. Kalau begitu, anak-anak harus digembleng lebih keras lagi, Dato. Apalagi kalau Pitaloka sudah memberikan petunjuk melalui Sekar. Teralam, Sekar, ikut aku. Mau kemana, Kek? Ikut saja. Alina, Sakti, kalian ikut saya. Baik, Pakcik. Lalu saya ikut siapa, Datu? Risa, sebaiknya kau ikut sekarang. Baik, Datu. Dato, kami permisi. Dato, saya juga pamit. Alina, Sakti, ke arah sini. Silakan. Jadi karena bola merah tadi itu, untung saja kau Medi tadi tidak memegang bola itu. Coba kalau kau Kita memegang. tidur di mana ya, Bang? Tidur di mana kita? Kau sedang ngantuk ya? Kan dari tadi kita jalan, tidak ada satu orang pun yang kita lihat. Atau karena memang hari sudah larut malam, jadi mereka semua sudah tidur penghuni di sini. Jadi kita harus numpang tidur di mana? Nah, saya berpikir. Kau tunggu situ sini. Tidur di mana ya? Istirahat di mana ya? Istirahat di mana ya? Woi, saya tahu. Kita istirahat di mana? Set! Pos Ronda, hebat kan saya kan? Hebat kan? Tepuk tangan. Hebat tuh saya, tuh Pos Ronda. Kita bisa tidur di sini, menginap di sini. Iya, tapi kalian berdua tidak apa-apa tidur di pos ronda. Enggak apa-apa, kau nih kayak mana nih? Cemburu saya nih. Kau memperhatikan mereka berdua, tapi tidak memperhatikan saya nih. Saya sudah sama-sama kau dari dulu nih. Kau tidak memperhatikan. Emangnya kau tidak di Dang Raja sama Medi itu tidak apa-apa tidur di sini. Tapi Topan itu kan masih kecil, Dang. Topan ini biar kecil-kecil nih hebat nih. Namanya saja sudah sejenis angin tuh. Angin topan yang bunyi itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Mak. Tidak. Sini. Duduk. Tidak. Iya. Nanti apa tidur? Ya udah. Kalian Kau mau tidur kemana dulu. memang? Saya mau mencari kayu bakar dulu. Kau kan bilang tadi katanya
kalau dingin, ya kan? Jadi saya tahu apa maksud kau. Ayo, Medi, Papan, kita mencari kayu bakar ini. Lah, kau di sini saja. Sang jawara cinta. Cie, kayaknya ada yang punya kesempatan nih buat PDKT mumpung lagi berdua. Iya nggak, Put? Enggak, Risa. Kau ini apa sih? Salah sangka kau pasti. Kamu bohong, pipimu merah. Ini digigit nyamuk. Tahu. Nggak mungkin lah digigit nyamuk sampai kayak gitu. Aku harap kalian jangan terus-terusan bercanda. Maaf Datuk, bukannya kalau bercanda itu bikin kita happy ya. Terus kita bisa lupa sama masalah-masalah kita. Lagian kita dari kemarin kan belum sempat istirahat. Memang, bercanda bisa menghilangkan lelah. Tapi bercanda berlebihan, itu bisa membuat kalian kehilangan nyawa. Sekarang lakukan. Baik, Guru. Ternyata benar, bercanda bisa bikin kita kehilangan nyawa. Hentikan! Apa yang kalian lakukan sangat mengganggu perjalanan kami. Batu-batu yang kalian pukul nyaris mengenai kami. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu kami. Jaga waktu. Jaga mulutmu. Hati-hati kalau bicara. Yang kau hadapi ini adalah Datu Lebay Karat. Datuk Lebay Karat. Benarkah, Guru? Benar. Beri hormat dan minta maaf. Datuk Lebay Karat, maafkan saya, Datuk. Saya lancang pada Datuk. Mohon maaf, Datuk. Tidak apa-apa anak muda. Berdirilah. Ampun saya, Datuk. Kau tidak sepenuhnya salah. Tapi cara kalian latihan itu kurang tepat. Perlakuan kalian sangat merusak alam sekitar. Batu-batu dan pohon-pohon sekitar sini hancur semua. Maafkan saya, Datu. Saya waktu. Dan ini murid saya, jaga waktu. Akan lebih berhati-hati lagi memilih tempat latihan. Saya melakukan ini untuk menyiapkan dirinya untuk pertandingan di Lembah Patah. Iya, Datuk. Dan terima kasih karena Datuk sudah mau mendengarkan nasihat aku. Apakah Datu yang terhormat dan murid-murid Datu akan ikut pertandingan itu juga? Tidak. Aku berencana hanya singgah di sana. Tidak ada niatan untuk bertanding. Syukurlah kalau begitu. Kalau anak murid Datu ikut bertanding, anak-anak muda seperti murid saya ini tidak akan mampu melawan murid-murid Datu. Iya, Datuk. Kami permisi. Silahkan dilanjutkan lagi latihannya. Silakan, Datu. Salam, Datuk. Gokil ya, Kay. Kakek lo tuh kayak keren banget gitu. Terkenal di mana-mana. Iya, dan kayaknya semua pendekar juga hormat sama dia. Makanya mulai sekarang kalau bicara sama Datuk Lebay itu hati-hati. Jangan banyak ngeluh. Turis, dengerin. Iya, gue nyesel tadi kebanyakan ngeluh terus bercanda. Datuk, tungguin kita. Risa udah siap nih, mau latihan lagi. Yuk. Kak Ratna? Mama, Kak Ratna mau kemana? Mau beli makan. kita mau taban bangunin Datuk.
Jangan. Atau kita mau temani? Tidak usah. Dang Rajo masih tidur. Kalian di sini saja menjaga Dang Rajo. Karena dia tidur itu terlalu pulas. Nanti kalau ada yang menjahili bagaimana? Ya. Iya, Kak. Topan sama beli makan dulu ya. Iya, Mak. Hati-hati, Kak.